Bisa dipahami insyaallah ya. Itu syarat pertama ya. Syarat wajibnya sholat adalah Islam. Maksudnya orang kok Islam wajib sholat, kecuali tidak Islam. Jadi kalau merasa Islam sholat. Insyaallah Pak ya. Maka tanya masing-masing. Aku ini Islam bukan? Kalau Islam sholat. Karena wajib hukumnya. Maksudnya wajib ya. Kalau tidak sholat berdosa. Yang menanggung dosanya siapa? Diri kita yang tidak sholat itu, bukan orang lain. Bukan yang nanggungnya yang sholat, bukan yang tidak sholat itu menanggung. Itu syaratnya ada 6 wajib sholat itu. 1 Islam, yang kedua baligh. Ya. Baligh fala tajibu ala sabi walau mumayyizan wa yakunu bulu bi ihda thalasi alamat. Syarat yang kedua, orang yang wajib sholat baligh. Orang kok udah baligh, maka wajib sholat. Fala tajibu ala sabi, maka sholat ini tidak wajib bagi anak-anak walau mumayyizan, walaupun sudah mumayyiz. Jadi syarat sholat yang kedua adalah baligh. Baligh itu ada 3 macam, ada 3 tandanya. Tandanya orang itu sudah baligh ada 3. 1, berumur 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Maksudnya bagaimana? Jadi anak-anak umur 15 tahun kok belum pernah mimpi. Jadi begitu dia masuk umur 15 tahun otomatis baligh. Walaupun belum pernah mimpi. Ya. Nah, itu maksudnya baligh sebab umur. Itu namanya baligh sebab umur. Maksudnya bagaimana? Otomatis begitu masuk umur 15 tahun langsung otomatis baligh walaupun tidak mimpi. Baik di laki-laki, baik di perempuan. Itu sebab baligh yang pertama. Kemudian sebab baligh yang kedua, ihtilam. Apa ihtilam? Ihtilam ini adalah mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan. Li sinin Umayyah. Syarat yang kedua, orang itu dikatakan baligh sebabnya, sabab yang kedua seorang itu dikatakan baligh adalah mimpi. Yang mana mimpinya itu setelah umur 9 tahun. Kok umurnya belum 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun udah mimpi atau udah keluar mani, tidak dikatakan baligh. Kenapa? Karena belum umur 9 tahun. Nah, itu yang kedua itu namanya baligh sebab mimpi atau baligh sebab keluar mani. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan sih jaranglah mimpi. Biasanya laki-laki umur di atas 9 tahun kok udah mimpi walaupun belum masuk umur 15 tahun otomatis atau dikatakan baligh. Yang ketiga yaitu haid bagi perempuan litis isinin ketika umur 9 tahun. Jadi kok wanita ya, umurnya 9 tahun ke atas keluar darah haid terhitung baligh. Tapi kok belum umur 9 tahun udah keluar darah, namanya istihadah, darah penyakit atau darah kotor, tidak terhitung baligh. Mungkin ada anak perempuan umur 7 tahun kok keluar darah, belum baligh. Umur 8 tahun kok keluar darah haid atau darah, belum terhitung baligh. Kenapa? Karena belum umur 9 tahun. Nah, itu namanya sebab balighnya sebab haid. Jadi saya ulangi 3 sebab yang menyebabkan orang itu terhitung baligh. 1 sebab umur, yaitu umurnya 15 tahun bagi yang belum mimpi dan belum haid. Yang kedua sebab mimpi ya, ataupun sebab keluar mani walaupun tidak mimpi kok keluar, umurnya udah 9 tahun ke atas terhitung baligh. Yang ketiga haid ya, bagi wanita yang udah umur 9 tahun ke atas. Nah, kok orang itu baligh wajib sholat ya. Jadi wajib sholat itu bukan ketika udah rambut beruban ya, atau wajib sholat itu kalau bukan kalau udah kawin, bukan Pak. Begitu baligh wajib sholat, dapat kewajiban, dapat beban ya, sebagai orang Islam yang harus wajib sholat.
Jadi kalau dah masuk dah balik, solat. Kecuali belum balik. Saya belum balik Pak Ustaz. Umur berapa? 40. Bukan belum balik Pak. InsyaAllah ya. Jadi kok umur udah 15 tahun itu otomatis. Saya belum mimpi ya Pak Ustaz. Umur udah berapa? 17 tahun. Walaupun belum mimpi, udah umur 15 tahun lebih, balik ada. Wajib solat. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib solat, ya, orang yang berakal. Fala tajibu ala majnun wasobi ghairul mumayyiz, maka orang gila tak wajib solat. Jadi kalau masuk waras berakal wajib solat, karena syarat yang ketiga orang yang wajib solat adalah berakal. Bagi yang berakal wajib solat. Kalau masuk tidak termasuk syarat ini, boleh. Boleh mah tak solat. Tapi kalau kita termasuk orang yang berakal, wajib solat kita. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ini bagi wanita ya. Jadi syarat yang keempat wajib solat adalah suci dari haid dan nifas. Maka bagi wanita yang haid, bagi wanita yang nifas tidak wajib solat. Fala tajibu alaihima adaan wala qadaan. Tidak wajib untuk mengkodok juga. Jadi wanita haid otomatis tidak wajib solat. Kemudian yang kelima, ya, syarat wajib solat yang kelima adalah sudah sampai dakwah. Fala tajibu alaihi qada inda rabbi. Fa idza lam tablughu dakwah fala yajibu alaihi. Maksudnya bagaimana? Mungkin telah yang di hutan belantara, ya, tidak pernah sampai agama kepada dia, tidak ada orang dakwah ke dia pun tidak pernah keluar dari hutan, berkawan hanya dengan makhluk-makhluk di dalam hutan, tidak pernah dengar perintah wajibnya solat. Nah itu tidak wajib solat, ya. Karena memang belum sampai kepada dia. Tapi kalau kita tinggal di kota ini, ngaku-ngaku pergi Facebook ada, WA ada, ya. Saya belum pernah dengar Pak Ustaz perintah wajib solat ini. Bukan belum pernah dengar, ada mau dengar. Kalau mau dengar itu tetap kedengaran. Ya. Tapi bagi orang yang mungkin tinggal belantara mungkin, ya kan? Mungkin saja dia sebagai orang yang terlahirkan di tengah hutan belantara, ya, tidak pernah sampai agama di situ, tidak ada orang yang sampai agama di situ, itu tidak wajib solat. Tapi kalau kita ini mendengar udah tahu solat itu wajib, ya, wajib solat. Kemudian yang keenam, orang yang wajib solat adalah orang yang sehat, ya, ataupun tidak tuli dan tidak buta. Kalau bahasa kita tidak buta tuli. Karena jelas orang buta, orang tuli, ya, otomatis tidak tahu dari mana dia dapat informasi solat itu wajib. Tapi selagi orang itu mendengar, orang itu melihat, ya, wajib solat. Ini 6 kriteria orang yang wajib solat. Kita lihat, kita ini termasuk 6 kriteria ini. Ya. Kalau kita termasuk dalam 6 kriteria ini, berarti kita adalah orang yang wajib solat. Kalau kita tidak solat berarti berdosa, kita menanggung dosa. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyya atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah qal ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, beritahukan kepadaku amalan yang apabila amalan itu aku kerjakan, aku pasti masuk surga. Jadi ada seorang bertanya, ini amalan Pak, bagi yang mau masuk surga, bagi yang mau, bagi apa Pak? Bagi yang mau masuk surga. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu aku amalan yang mana apabila amalan itu aku kerjakan, aku pasti masuk surga.
Ija amil tuhu dakhaltu jannah. Apabila aku mengamalkannya, aku masuk surga. Maka Rasulullah bersabda, ta'budullah la tusyriku bi syai'an. Kalau engkau mau masuk surga, kerjakan amalan ini. Satu, sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Satu, amalan yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Kalau mau masuk surga, tegakkan solat, dirikan solat, ya, jagalah solat. Al-maktubah yang fardu, ya. Cukup yang fardu saja, ya. Orang itu tidak menyekutukan Allah, kemudian hanya mengerjakan solat fardu. Kalau yang fardu berarti ada berapa, Pak? 1, 2, 3 atau 4? Ada? Yang fardu ada berapa? Ada 5. Kalau orang itu ingin masuk surga, satu amalannya. Ini Nabi Pak yang kasih tahu, Pak. Ya. Kalau Nabi kasih tahu pasti benarnya. Bukan kaling-kaling, Pak. Kalau Nabi yang udah ngomong berarti benar, Pak.